Ada suara dari air Iya, lagi ya? ada dari air lagi. Maunya apa sih sebenarnya si ular? Dia cuma mau nunjukin ke kita kalau tempatnya ada di sini aja. Tapi Kak Frisly, Kak Rudi, sosok-sosok ini sendiri tuh ada keterkaitannya nggak sih dengan sosok-sosok yang sebelumnya kita temuin? Apalagi sosok wanita-wanita cantik itu. Sosok wanita cantik jelas ada. Dan itu juga keterkaitannya sama sosok yang berada di bambu tadi. Kayak itu salah satu bagian yang menurut aku juga lumayan kuat ya. Mungkin kalau di sana itu kita bertemu dengan yang lebih positif, Iya, yang iya, lebih iya, menceritakan. iya. Ini malah ingin menarik manusia untuk melakukan hal negatif. Jadi mempercayakan sepenuhnya seperti kekayaan, kekuasaan, semua keyakinan itu ke mereka. Itu, tapi kenapa kok bisa beda gitu Kak Frisly? Karena menurutku sih sebenarnya ini tuh kayak satu tempat yang kuncinya itu kita belum ketemu aja, Fasya. Aku masih ngerasa ngeganjel. Kak Rudi juga masih ngerasa hal yang sama gak sih? Karena kita belum tahu ini yang kita cari ini Mendapat jawaban jawaban secara yang- jelasnya iya, seperti apa ya? yang jelas. Aku juga gak suka banget sama ular gede banget itu. Aku bener-bener gak suka. Terus Tim, ini emang ada yang bawa kakek itu gak mau disuruh minggir? Hah? Kakek? Itu? Nggak ada. Mana kakek? Hah? Oh. Nggak ada Oh, kakek Kak Frisly. Enggak tadi. Itu bukannya warga. Nggak ada warga, ini tim kita doang. Kenapa emangnya? Ada kakek. Ada aki-aki tadi di sini. Ngeliat. Nggak ada, ini Nggak kita ada. semua kok. Hah? Beneran nggak ada? Oh, Nggak masa ada. yakin? Ada, Kak. Nggak Pakai- ada. Ada, pakai baju putih, jelas banget, Pasya. Di mana? Tuh dia, Kak Rudi. Tim, ngeliat juga kan? Di mana? Kak Rudi. Sini Kak Rudi. Bisa? Nggak ada. Ini ada kakek-kakek. Saya bisa ngerasain. Dia di balik batu ini. Hah? Balik batu ini? Pakaiannya serba putih. Tuh kan? Dan dia pakai sorban putih. Iya, penutup kepala putih, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh saya bicara sebentar, kakek? Dengan siapa saya bicara? Nunggal. Ki Barung Nunggal. Ki baru nggak. Siapa Anda ini? Tokoh. Dia semacam tokoh dulunya, tokoh masyarakat. Kalau gak salah, ini yang disembah sama masyarakat. Hah? Disembah? Bukan. Lalu yang selama ini saya dengar, apa ini? Sosok yang menyerupai. Oh. Sosok yang menyerupai. Ada sosok yang menyerupai beliau ini. Jadi Fasya Frisly, ini memang kakek ini, si yang kakek serba putih ini, dia punya gelar Ki Barung Nunggal. Ki Barung Nunggal. Jadi dia ini dulunya adalah tokoh masyarakat. Dia dapat gelar tersebut karena dalam arti sendiri Barung Nunggal itu kayak semacam ngajak berkumpul. Jadi dia ini suka mengajak masyarakat untuk berkumpul. Berarti ini sebenarnya adalah makom beliau, semacam petilasan beliau
Dan ini benar-benar positif, Fasya. Positif ya? Dan dari tadi pas kita dibawa komunikasi segala macam itu dia ngeliatin. Aku kira salah satu warga yang memang ikut tim. Bener-bener senyum, berwibawa. Kelihatan jelas banget kalau ini positif. Cuma itu jelas ininya. Makomnya ya? Tempat dimana orang-orang banyak berdoa berarti. Iya. Oh, ada kesalahpahaman, ada semacam apa ya namanya, fitnah gitu ya. Karena beliau ini bukan sosok yang jahat atau negatif di sini. Ada sosok negatif yang menyerupai beliau dan akhirnya menggunakan image beliau untuk menyesatkan orang-orang di sekitar sini. Aku juga dapat gambaran sih. Mungkin kita bisa komunikasi di bawah kali ya. Iya, di Kita bawah. ngedekat juga. Aku nggak tahu kenapa tapi aku ngeliat cahaya Boleh. di dekat batu situ mungkin atau di mana. Tapi ini area yang sebenarnya Sini, seharusnya Kak, bukan menjadi tempat yang negatif sih, Fasya. Sadar nggak sih kalau sebenarnya Sorry. Sebenarnya tempat ini memang peninggalan yang dijaga oleh beliau dan itu hanya benar mungkin sebutan ya. Ki Barung Nunggal adalah sebutannya dari sosok kakek yang memang sebenarnya jelas banget ini ada kaitannya dengan tempat sebelumnya yang kita datangin, Fasya. Titik-titik yang kita datengin itu adalah titik-titik seperti semacam tempat yang memang biasa dipantau oleh beliau. Cuma beliau ini bukan makhluk yang akan datang menunjukkan wujud lalu mengajak manusia untuk ayo meminta kepada saya harus seperti ini. Dia cuma ingin orang datang ke sini menghargai, berdoa dengan tujuan yang baik, maka itu akan menjadi hasil yang baik. Terus juga kelihatan banget, gak tahu kenapa tapi dari awal aku megang batu yang ada di sini, dulunya batu ini tuh kayak sesuatu yang ditutup untuk menyimpan senjata orang-orang pribumi untuk menjaga kawasan. Dan beliau itu salah satu orang yang selalu mengumpulkan orang-orang untuk berkumpul di pagelaran yang sebelumnya kita datengin, Kak. Berarti sebenarnya ular itu hanya manipulasi atau bentuk yang seolah-olah menjadi beliau. Padahal aslinya bukan Ki Barung Nunggal. Jadi banyak orang yang kalau datang mimpi atau melihat dengan sosok itu, kalian adalah orang yang salah paham sebenarnya. Fasya, Ya. Kak Rudi, Kenapa Kak? coba kita ke makom ini yuk. Oh, Fasya, ya boleh. ada di sini. Ya. Assalamualaikum. Kita sampai di sini aja. Iya. Tempat ini adalah tempat yang biasa digunakan untuk orang-orang berdoa. Ini bukan makam, tidak ada jasad di bawah ini. Tapi ini merupakan titik tengah dari batu-batu yang sebenarnya itu menutup. Jadi bentuk aslinya dari tempat ini itu kayak batu-batu di belakang kamu, Fasya. Tapi mereka semua menutup menjadi satu dan tengah-tengah ini seperti ada goa yang sebenarnya kalau batunya tidak hancur seperti ini tuh goa. Titik tengahnya itu di sini. Dimana mungkin banyak banget orang-orang sakti di zaman dulunya itu apa ya, memperkuat ilmunya tuh di sini. Mendalami keilmuannya di sini Iya. ya. Banyak orang yang datang ke sini juga malam-malam untuk berdoa. Aku nggak tahu tapi aku dapat gambaran orang-orang yang datang berzikir. Beliau sangat senang. Beliau sangat senang dan nggak tahu aku dapat gambaran tuh kalau ada yang berdoa. Coba Fasya mungkin ngedekat di sini menghadap ke sana, duduk. Seperti sosoknya itu akan hadir di samping kamu, lalu kayak ngelus kayak gini, Fasya. Mungkin kalau orang-orang yang datang ke sini rasanya cuma ada angin. Tapi aslinya yang aku lihat dapat gambaran jelas banget dari beliau, itu tuh kayak kepala yang dielus. Jadi kayak dikasih tahu mungkin entah itu ucapan terima kasih, entah itu malah diberikan ketika dia dengan perasaan kalutnya itu malah diberikan kekuatan, ketenangan. Tapi kalau kalian dapat hal yang seperti itu, malah maksudnya ini sangat positif. Beda jauh banget kalau ketemu sama si sosok ular. Dikasih mimpi malah diyakinin kalau kamu coba dong punya uang berapa ditimbun di bawah tanah. Misalnya punya emas itu ditimbun di bawah padahal nihil.
itu tidak akan balik, apalagi bisa dikali lipatkan. Lagi-lagi mungkin lebih tepatnya sosok manipulatif di tempat ini ya, betul. Ya, oke. Mungkin kita lanjut ngobrol di sini kali ya. Yang lebih. Oke, Kak Rudi, Kak Presley, aku sudah mendapatkan jawaban dari penelusuran malam hari ini, yang dimana ternyata banyaknya orang yang datang ke tempat ini untuk seperti meminta-minta. Itu dikarenakan tidak bisa dipungkiri banyaknya juga makhluk manipulatif ya di tempat ini, yang entah itu mengganggu, entah itu dengan sengaja memang ingin disembah dan ingin manusia percaya bahwa mereka dapat memberikan sesuatu, ya kan? Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GT.